أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita dimudahkan untuk berada di musalla yang kita cintai ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya untuk pertama kalinya disuruh duduk di depan, di atas, dan di bawah itu ada guru-guru saya. Ada Ustaz Said ini, Ustaz Safwan, dan guru-guru saya yang semuanya. Ada Ustaz Hayat di sana. Nah, itu guru-guru saya semuanya di berbagai bidang. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Saya sudah 2 kali jadi pemain cadangan di sini. 2 tahun sebelumnya menggantikan antropolog Aceh, Prof. Kamruzaman Mustamam Ahmad, yang beliau kebetulan berhalangan, dan saya dalam tidur ditelepon oleh panitia untuk menggantikan. Dan kali ini juga berada pada posisi yang sama. Jadi saya mohon maaf, ini judulnya Majelis Ilmiah Ramadaniyah. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti tidak ilmiah, saya mohon maaf. Baik. Yang pertama, kita patut mensyukuri pada hari ini kita berada pada hari ke-9 di bulan suci Ramadan ini. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita untuk saat ini. Dulu ada 2 orang pemuda datang mengumumkan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 pemuda tersebut berasal dari kabilah Bai. Setelah masuk Islam, kedua pemuda tersebut ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka syahid di medan perang, dan salah satu lagi Allah berikan umur panjang dan ia sempat hidup 1 tahun setelah wafat saudaranya tersebut. Setelah wafat kedua sahabat tersebut, Talhah bin Ubaidillah, salah satu daripada sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat dalam mimpinya. Beliau melihat kedua sahabat ini masuk surga. Tapi yang anehnya, sahabat yang terlambat meninggal ini dan dia tidak syahid di medan perang, dia terlebih dahulu masuk surga. Sehingga keheranan daripada Talhah bin Ubaidillah ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talhah ditanya, "Talhah, apa yang menjadikan kamu heran dengan mimpimu?" "Ya Rasulullah, bukankah berjihad di jalan Allah itu lebih banyak pahalanya? Saya heran ya Rasulullah, kenapa sahabat yang berjihad di jalan Allah ini, yang syahid di medan perang ini, dia lebih lambat masuk surga ketimbang saudaranya yang tidak syahid di medan perang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Talhah, bukankah sahabat yang terlambat meninggal ini dia mencicipi beribadah di bulan suci Ramadan?" "Iya ya Rasulullah." "Bukankah ketika sampai bulan suci Ramadan ia meningkatkan ibadahnya? Dia meningkatkan bacaan Al-Qur'annya?" "Iya ya Rasulullah." Karena ia sempat menikmati bulan suci Ramadan, menjadikan sahabat tersebut lebih dahulu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Oleh karena itu, kita yang hari ini Allah berikan kesempatan untuk mencicipi bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita syukuri. Bagaimana kita syukuri? Dengan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
saudara-saudara saya sekalian, guru-guru saya semuanya, sepertinya kurang lengkap kalau sampai bulan suci Ramadan kita tidak membahas tentang Al-Quran. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bulan Ramadan, salah satu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dalam tanda kutip kepada kita, dan hari ini menjadi pedoman hidup kita, bagaimana sikap kita dengan Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengadukan, apa yang beliau adukan? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku mereka meninggalkan Al-Quran. Maka dalam waktu singkat ini, mari sama-sama sejenak kita introspeksi. Takalan ro debek takalan gom. Apakah kita termasuk kepada golongan yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Lalu siapa yang dimaksud orang yang meninggalkan Al-Quran? Para ulama banyak sekali menafsirkan ayat ini. Di antara makna meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan membaca Al-Quran. Tidakkah kita perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini dalam dua unsur. Allah ciptakan kita dari tanah. Selanjutnya Allah tiupkan ruh. Maka sebagai manusia kita tidak hanya butuh kepada apa? Gizi jasmani. Umur anak kita sudah 2 tahun, 3 tahun, mungkin kebutuhan gizinya belum tercukupi, kita susah. Tapi bagaimana dengan gizi rohaninya? Oleh karena itu kebanyakan makanan yang kita konsumsi itu tumbuh di atas tanah. Itu merupakan gizi jasmani kita. Lalu bagaimana dengan gizi rohani kita? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Nah, maka kita perlu membaca Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkan kita kepada orang yang meninggalkan Al-Quran. Ada salah seorang ulama, beliau setiap jumpa dengan masjid, beliau selalu berhenti biasanya. Kalau belum sampai di suatu masjid, kalau kita mungkin mau buang air kecil atau buang air besar, beliau berwudu dan melaksanakan sholat sunnah. Ketika sampai di suatu masjid, beliau melihat Al-Quran yang berada di rak-rak masjid tersebut semuanya berdebu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang membuka Al-Quran tersebut. Supaya apa? Beliau nantinya tidak ditanya di akhirat, engkau melihat Al-Quran itu tidak pernah dibuka, kenapa engkau tidak membukanya? Kita mungkin tidak mendapati di masjid seperti itu, tapi di rumah kita seperti itu. Al-Quran sudah berdebu dan kita tidak pernah membuka. Kapan kita buka? Watema-tema. Kalau orang Aceh bilang. Kalaupun orang tua kita meninggal baru kita buka. Itu pun kalau kita yang membaca. Saya pernah sekitar beberapa tahun yang lalu berada di ICU. Ada anak, dia menemani orang tuanya ketika sakaratul maut jam 3 malam, dan saya berada di ICU tersebut menemani salah satu keluarga. Orang tuanya sakaratul maut, dia mengambil handphonenya dan menelepon Tungku Imu yang ada di kampung. Tungku, tolong siapa yang mau berangkat jam 3 malam? Tidak ada keluar talqin di mulutnya, tidak ada keluar bacaan Al-Quran ketika orang tuanya sedang sakaratul maut. Jadi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Tidak perlu banyak, tidak perlu khatam-khatam, mungkin 1 ayat saja perlu kita baca per hari. Untuk apa? Menutupi kebutuhan gizi jasmani kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kita yang punya habit, kebiasaan setiap harinya kalau enggak buka
salah satu situs berita tertentu, kita nggak punya serambi, nggak baca serambi, nggak baca Prohabat atau nggak baca koran-koran yang lainnya misalkan, nggak enak badan, saya ketinggalan informasi, saya nggak membaca Republika hari ini. Setiap hari Anda membaca tersebut belum tentu bisa menjadikan Anda baik nanti di akhirat. Bukan berarti salah kita membaca Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada yang bisa menolong kita, hanya siapa yang bisa menolong kita, di antaranya Al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Kemudian para ulama menyampaikan, di antara makna kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Mungkin kita sedang berpuasa, ada sahabat yang beliau itu tidak pernah puasa sunnah. Kenapa? Karena beliau setiap harinya membaca Al-Quran, dan beliau tidak bisa membaca Al-Quran tanpa mengkonsumsi air. Ada di antara guru-guru kita juga, kalau berbicara nggak apa-apa, tapi kalau sudah mengajar itu tidak bisa tidak mengkonsumsi air. Tapi tidak meninggalkan untuk mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain beliau membaca Al-Quran, beliau juga senang mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran. Ketika Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membaca Al-Quran di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu dan engkau lebih berhak untuk membacanya, kami yang menikmatinya? Enggak, saya juga senang mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Saya lupa tadi ketika menyampaikan masalah membaca Al-Quran ini, di dalam sebuah hadis disebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir au fima makna. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Bagaimana ini maksud dengan rumah itu sebagai kuburan? Rumah yang tidak pernah dilantunkan ayat suci Al-Quran, rumah yang tidak pernah dilantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyo natro urang kan gelewat kampung katanya, rumah ini hana rumah saboh yang na kuburan mandum. Padahal semua rumah berjajar. Apalagi di daerah saya tinggal dengan Ustaz Safwan, Ustaz Hayat ini, rumah berjajar sekarang, rumah-rumah perumahan banyak sekali rumahnya. Nyo yang na kuburan mandum ino, marah kita. Masa ini rumah besar-besar disampaikan dibilang ini kuburan. Rupanya selama ini kita tidak pernah membaca Al-Quran di rumah kita. Kita tidak pernah membaca Al-Quran. Selain kita akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat, kita tidak termasuk kepada golongan orang yang meninggalkan Al-Quran, juga kita sudah keluar daripada golongan yang menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Nah, jadi baik bengeh tu. Kadang betul. Yang pui pegah miliaran saya buat rumah, miliaran saya mengeluarkan dana untuk membangun rumah, tapi datang dia dengan tajam mulutnya, dia sampaikan kalau rumah saya adalah kuburan. Selanjutnya, di antara makna kita meninggalkan Al-Quran juga meninggalkan untuk menghafal Al-Quran. Tapi perlu digarisbawahi, tidak ada kewajiban bagi kita semuanya umat Islam 100% menghafal Al-Quran 30 juz. Dan kita jangan salah kaprah. Kita sebagai orang tua kadang memaksa anak-anak kita. Saya pernah jumpa dengan salah satu sahabat, kata beliau seperti ini, tolong kau cari bentar ini di mana ada tempat sekolah tahfiz ini. Saya masih muda, walaupun ini agak tua sedikit, tapi masih muda. Jadi pertanyaannya seperti, kau cari bentar di mana ada tahfiz Quran ini, sekolah tahfiz Quran ini. Kenapa?
Ada nih saudara aku duduk parti-parti dia ngopi, itu bahas-bahasnya tiap hari anak aku udah 2 juz nih, anak aku udah 3 juz nih. Kita sekarang karena hegemoni sekarang anak pada hafal Quran, kita paksakan anak-anak, bukan niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi karena apa? Biar nyambung ketika kita duduk. Kita paksakan anak-anak kita hafal Quran, kita bebani dia, selanjutnya kita sampaikan kepada orang. Karena tak biar orang tua, siapa di antara kita yang tidak bangga dengan anaknya? Bak duduk bak kedai kopi, apa? Hai pun ada pu anak luang kai mang jus. Anak dalam paduk jus kah? Di situ timbul berbangga-bangga. Sedangkan anak kita yang sudah kita sampaikan kepada orang sudah hafal 5 juz, 10 juz, 30 juz. Ketika ditanya oleh orang, "Oh ma, ini ada anak kampung kita yang hafal 10 juz, kita bawa, kita jadikan imam." Enggak bisa, tidak berkualitas. Kita sebagai orang tua yang merusak psikologi daripada anak kita. Maka perlu kita pahami, kita perlu menghafal Al-Quran, tapi tidak semuanya kita perlu untuk menghafal 30 juz. Kemampuan daripada anak-anak kita, kemampuan daripada kita itu berbeda-beda. Karena penting ini menghafal Al-Quran. Dalam salah sebuah hadis sebutkan, innalladzi laisa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Atau fi ma'na. Orang yang sama sekali tidak ada Al-Quran di dalam tubuhnya itu ibarat rumah yang rusak. Tidak ada sama sekali. Kita coba tanya sama diri, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada kita untuk menghafal surat Al-Fatihah, dan itu merupakan syarat sah, rukun daripada salat kita. Kalau kita tidak benar membacanya, kita tidak benar menghafalnya, dan kita tidak mau belajar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat kita. Seandainya Allah tidak mewajibkan, apakah kita mau menghafal Al-Quran? Setidaknya kita hafal surat Al-Ikhlas, kita hafal surat An-Nas. Makanya orang-orang tua kita itu kalau di kampung-kampung, bahkan di Banda Aceh juga sebahagian masjid itu masih menjaga. Kalau tarawih itu yang 20 rakaat itu dimulai dari At-Takatsur sampai An-Nas. Itu jangan kita lihat, oh manyo lagu-lagu third paet atau semayang ini kampung. Irama klasik, bacaan-bacaan klasik. Padahal orang-orang tua kita itu punya niatnya. Setidaknya dalam bulan suci Ramadan ini, anak-anak kita yang kecil ini, karena kebiasaan itu anak kecil itu yuraddid ma yasma'u, mereka akan mengulang-ulang apa yang mereka dengarkan. Selama 30 malam dia mendengarkan At-Takatsur sampai An-Nas, insyaallah selesai dari Ramadan anak-anak tersebut akan hafal surat pendek tersebut. Kadang kita salah kaprah, kita memasang standar kita yang tinggi itu kepada orang lain. Jadi menghafal Quran itu tidak perlu semuanya 30 juz, tapi hafallah dengan kemampuan kita. Sedikit yang dihafal dan dijaga dengan baik itu lebih baik daripada dihafal banyak-banyak tapi tidak kita jaga dengan baik. Ini juga menjadi bahan introspeksi bagi kita. Kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran, meninggalkan mendengarkan Al-Quran, meninggalkan kita menghafal Al-Quran, dan masih banyak penafsiran para ulama. Di akhir daripada kajian singkat ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Quran atau li qari'il Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha atau fi ma ma'na. Nanti di akhirat kita tidak ada lagi pembebanan hukum. Kita tidak perlu salat lagi, kita tidak perlu lagi membayar zakat, kita tidak perlu melakukan kewajiban-kewajiban lainnya. Tapi di akhirat nanti bagi kita yang punya interaksi Al-Quran akan dipersilahkan Iqra, coba kalian baca Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak pernah membaca ketika di dunia,
bagaimana kita akan membaca nanti di akhirat. Iqra wartaqi, dengan kalian baca maka naik kalian. Kalau guru-guru saya ini, yang guru-guru saya yang sebelah sini lebih muda-muda, itu kalau nonton Rising Star, ya, ada acara musik itu, audiens kontestasi musik itu Rising Star. Kalau dia bagus langsung kebuka hijabnya, Rising Star. Seperti itulah, semakin baik bacaan kita, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Posisi kita di surga nanti ditentukan sebaik mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Maka sahibil Qur'an yang di sini, yang disampaikan di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an, ada yang mengatakan orang yang menghafal Al-Qur'an. Tapi semua ulama sepakat bahwasanya orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Karena tujuan utama daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Maka perlu kita introspeksi diri kita, lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an, dan kita tidak termasuk kepada golongan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya, bahwasanya kaumku mereka meninggalkan Al-Qur'an. Mungkin ini saja kajian singkat yang bisa saya sampaikan, menjadi bahan introspeksi bagi kita. Setiap ilmu yang kita dapati hendaknya kita jadikan cermin untuk kita menilai diri sendiri. Jangan kita jadikan spion. Ini kebiasaan kita, belajar dimanapun, ikut kajian. Selanjutnya ilmu yang kita dapati itu kita jadikan spion. Untuk apa? Menilai orang lain. Tadi disebutkan yang meninggalkan Al-Quran itu ada 3 poin atau 4 poin. Satunya kamu pak juga so, nyantai baca Al-Quran kamu. Ya, nomor 2 nya membaca tanah ya Al-Quran. Berasana watena you baca Al-Quran kaiplung. Udah ada. Tapi tidak, ilmu yang kita dapatkan kita jadikan sebagai cermin untuk menilai diri sendiri dan upaya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf, kajian kita pada kali ini tidak ilmiah, karena pada dasarnya saya adalah seorang guru ngaji, setiap harinya duduk dengan mahasiswa memperbaiki bacaan Al-Quran, bukan kajian-kajian ilmiah yang disampaikan oleh guru-guru kita yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.